Oke, tes 1, 2, 3. Oke, dengeran kan ya Mas? Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kita membuat kalau kita membuat laporan keuangan konsolidasi kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin laporan keuangan konsolidasi, kita membuat laporan keuangan konsolidasi itu lebih ke nanti bagaimana kita nginputnya, terus ngambil data dari laporan keuangan. Misalnya ini kan kalau kita lihat ini contoh worksheet ya, namanya worksheet atau kertas kerja. Tujuannya untuk membuat laporan konsolidasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada laporan keuangannya si P dan ada laporan keuangannya si S gitu kan ya. Ada laporan keuangan P dan laporan keuangan S. Nah, biasanya pada pada worksheet itu kalau kita lihat dari sisi P itu semua kosong-kosong gitu kan. Itu semua banyak yang dikosongin. Biasanya ya kalau misalnya untuk ujian biasanya banyak yang dikosongin. Mana di sini, terus net income-nya belum ada, retain earning-nya belum ada, gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya di sini kita kurang lebih belajar cara mengisinya gimana. Nah, belajar cara mengisinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini itu kolom kosong. Di sini ada kosong, itu biasanya dipakai untuk Biasanya dipakai untuk kita ngomongin kalau kita pakai cost, di sini isinya dividen income. Jadi di sini makanya aku ngasihnya dividen income. Gitu ya, dividen income. Tapi kalau misalnya kita pakai metode equity, kalau kita lihat yang ada di sini itu adalah income from S. Jadi agak sedikit berbeda kalau kita lihat cost dan equity. Nah, kita fokus ke equity dulu. Kita fokus ke cost dulu. Jadi kira-kira gimana kalau misalnya kita pakai metode cost ya. Nah, kalau kita pakai metode cost, cara kita melengkapi ini sebenarnya sederhananya ya caranya seperti ini. Gitu. Cuma mungkin ada beberapa penyesuaian, tapi nanti kita akan bahas. Nah, intinya sebenarnya gampangnya adalah kita ngejurnal dulu. Jadi kan kemarin tuh kita udah belajar jurnal eliminasi ya. Jadi jurnal eliminasi itu ada apa aja? Ada eliminasi investasi awal tahun, terus ada eliminasi income dan dividen gitu kan ya, eliminasi income dan dividen. Terus apalagi eliminasi income dan dividen. Terus eliminasi income dan dividen. Terus NCI expense gitu ya. Terus amortisasi excess dan eliminasi intercompany. Terus kalau misalnya tahun kedua ada yang namanya catch up adjustment gitu kan ya untuk ke metode cost. Nah, di saat kita udah menjurnal semua itu sebenarnya buat ngisi-ngisi yang ada di sini itu tinggal jumlah-jumlahin dari jurnal yang ada aja. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu perhitungannya dari mana, nah di sini. Yang pertama, untuk yang ini itu biasanya diisi untuk metode cost ya. Untuk metode cost diisinya dengan dividen income. Di mana dividen income itu didapat dari mana? Dividen S dikali kepemilikan. Nah, misalnya di soal nggak nyebutin dividen, kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari laporan keuangannya si CS. Di mana? Nah, di sini nih ada dividen. Kalau kita lihat, berarti kita ngambil dividen S dari sini 70.000 dikali kepemilikannya berapa? Kepemilikannya misalnya 80%, berarti 80% kali 70.000 itu sama dengan 56 ya, 56.000 gitu kan. Nah, itu untuk dividen income-nya gitu, seperti itu. Terus untuk yang net income kita langsung aja net income kita jumlahin dari atas. Jadi kalau misalnya dividen income-nya udah diisi, nanti tinggal net income-nya dijumlahin aja ke bawah, dapat net income berapa gitu kan. Nah, terus untuk dapat RE beginning tahun ini gitu kan, RE beginning tahun ini misalnya tahun 2016 gitu kan.
Nah, RE beginning tahun ini itu didapat dari RE beginning tahun lalu ditambah separate income tahun lalu, gitu kan ya, dikurang dividen income tahun lalu. Nah, tapi di sini kayaknya mungkin agak kurang ya, aku lupa tambahin. Di sini tuh mungkin aku benerin aja. Jadi cara dapatnya itu adalah RE beginning tahun lalu, gitu ya, RE beginning tahun lalu ditambah dengan separate income tahun lalu, ya, ditambah dengan dividen income tahun lalu, dikurang dividen tahun lalu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalnya kita ngomongin yang ini, atau misalnya geser aja ya. Nah, ini yang benarnya. Jadi kalau misalnya kita isi di sini, nah separate income itu apa? Separate income kalau nggak salah kemarin udah aku sempat jelasin, separate income itu adalah income suatu perusahaan di luar income yang berasal dari investasi asosiasi. Dalam hal ini, income tidak termasuk dividen income atau income from S. Jadi kalau misalnya pakai metode cost, dia tidak termasuk dividen income. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan income-nya si P kan ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah income si P, sales, rent income gitu kan ya, dikurangi rent expense, depreciation, operating. Nah, di sini kan belum ada dividen income nih. Nah, yang ini tanpa dividen income itulah yang disebut separate income. Tapi kalau misalnya nanti dividen income-nya ada di sini, ini disebutnya sebagai net income aja. Gitu ya. Nah, berarti RE tahun lalu ditambah separate income tambah dividen income kalau metode cost, dikurang apa? Dikurang dividen tahun lalu. Gitu kan ya. Jadi sama aja kita bikin laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti itu untuk untuk mengisi net income di sini. Kok net income? Untuk mengisi RE, kok di sini net income sih? Maaf. Jadi ini net income-nya benar. Yang ini yang salah. Maaf ya, yang ini yang salah. Ini yang salah. Return earnings. Jadi gitu ya. Nah, itu untuk untuk si RE ini. Oke, ini kayaknya nggak bisa deh. Tunggu bentar. Ini. Di sini. Nah, ini kira-kira kalau misalnya kita ngomongin return earnings. Jadi itu RE-nya si P ya. Kalau RE-nya si S mah nggak ada pengaruh. Di sini yang berpengaruh adalah RE-nya si P. Nah, nanti kalau udah dapat REP, tinggal kita hitung return earnings yang ending, kan ya. Jadi sini kan ada return earning beginning sama return earnings ending. Nah, yang ini yang beginning, yang ini yang ending, gitu ya. Ending. Nanti kalau udah dapat yang ending, nanti yang ending ini kalau kita lihat garis turun ini di sini, nah ini akan menjadi return earning yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat kira-kiranya seperti itu. Jadi return earning yang ada di sini, ya, return earning yang ada di sini itu akan dibawa ke bawah sini. Nanti kalau udah kita totalin liabilities-nya berapa, tarik ke atas sama dengan aset ya. Pastikan total liability dan equity sama dengan total aset. Nanti kita tinggal ngelengkapin yang ada di sini. Nah, di sini kalau kita lihat nanti khusus untuk investment in S, kalau metode cost di sini. Investment in S pada metode cost itu di mana investment in S-nya sama dengan cost of investment-nya. Gitu ya. Sama dengan cost of investment-nya. Nanti sisanya cash biasanya ngebalancein. Jadi setelah dapat investment in S-nya berapa, dari total aset kita tinggal kurangin dapat cash-nya.
Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kalau ngelengkapin si jurnalnya, si laporan keuangannya P. Nanti kalau misalnya laporan keuangan P udah lengkap, udah keisi semua gitu ya. Nanti baru kita posting jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi di sini apa? Jurnal eliminasi di sini itu akan mempengaruhi, adjustment, gitu kan ya, adjustmentnya itu berasal dari adjustmentnya itu berasal dari jurnal eliminasi yang sebelumnya telah kita buat. Jadi itu terkait dengan jurnal eliminasinya. Jadi kemarin kan kita udah belajar tuh yang jurnal tadi aku sebut, eliminasi investasi awal tahun, income dan dividen, eliminasi memunculkan NCA expense, amortisasi excess, dan terakhir tuh intercompany sama catch up, itu semuanya akan di-posting di sini, akan di catch up. Debit, kredit gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalnya udah nih kita udah ngepost posting semua jurnalnya gitu kan ya. Udah ngeposting semua jurnalnya, nanti kita tinggal jumlah-jumlahin. Misalnya sales, itu kan kredit ditambah dengan S. Kalau debit dikurang, kalau kredit nambah kan ya, karena saldo normalnya kredit, udah dapat segini. Nah, nanti dijumlah-jumlahin semua, nah dapatlah laporan keuangan konsolidasi. Gitu ya. Nah, itu untuk itu untuk kalau misalnya kita membuat laporan konsolidasi menggunakan metode cost. Kira-kiranya seperti itu. Nah, sampai di sini seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan metode cost ini? Jadi bagaimana kita ngisi-ngisi kosong-kosong ini, sebenarnya intinya hitungannya kayak gini. Tapi kalau jurnalnya udah ada, nanti kita tinggal ngeposting jurnalnya aja. Maksudnya gimana? Mungkin nanti kalau kita masuk contoh soal, dia lebih lebih jelas ya mungkin. Dia jadi lebih jelas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan metode cost. Jadi sekiranya seperti itu ya metode cost. Nah, jadi kita tinggal ngisi, ngejumlahin, ngeposting eliminasi, baru dijumlahin lagi dapatlah laporan konsolidasi. Nah, khusus untuk laporan konsolidasi, jadi kan nanti ini kan ada RE ending nih. RE ending. Nah, untuk RE ending yang ada di jurnal konsolidasi itu ngambilnya di mana? Khusus untuk RE ending yang ada di jurnal konsolidasi itu ngambilnya di RE ending yang ada di atas sini. Gitu ya. Jadi dia bukan penjumlahan, tapi dia ngambilnya dari RE ending. Jadi RE ending untuk laporan konsolidasi itu bukan berasal dari penjumlahan REP dan RES, namun berasal dari perhitungan RE di RE sebelumnya. Nah, RE sebelumnya itu yang mana? Yang dijelaskan di garis biru tadi. Itu ya dari sini nih. Jadi RE dari sini itu akan menjadi RE ending yang ada di sini. Udah, itu aja yang perlu kita pahami gitu kan. Jadi jangan sampai ini salah karena sering banget kalau misalnya ternyata laporan konsolidasinya nggak balance. Jadi laporan konsolidasinya nggak balance, itu dia nanti kalau laporan konsolidasinya nggak balance, nanti bingung nih carinya di mana gitu kan. Apakah di eliminasinya atau misalnya di konsolidasinya yang emang nggak balance. Nah, khusus untuk laporan keuangan konsolidasi, ada beberapa. Jadi kalau misalnya nggak balance nih, jika pada saat membuat kertas kerja laporan konsolidasi tidak
balance gitu kan ya, balance antara antara aset konsolidasi dan liability dan ekuitas gitu kan, konsolidasi, maka ada beberapa hal yang perlu kita cek, diperiksa gitu kan, diperiksa. Antara lain, yang pertama yang perlu kita periksa itu adalah RE ending. Itu berasal dari perhitungan income yang ada di atas gitu kan. Jadi ingat yang pertama yang ini nih, RE itu harus dari perhitungan di atas. Jangan sampai kita jumlahin juga nih RE-nya gitu kan. Terus yang kedua, cek penjumlahan PS dan adjustment-nya ke laporan konsolidasi. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Kita ngecek yang ini. Jadi di saat kita mengisi, misalnya kita mengisi kolom yang baris yang ini nih. Nah, penjumlahan antara PS debit kredit itu harus benar. Maksudnya gimana? Kalau sales kan sales kan normalnya di kredit ya. Kredit berarti P tambah S, kredit tambah kredit, tapi debit, ada debit di sini. Nah, debit itu ngurangin, bukan nambah. Gitu. Nanti di kredit baru dia ngurangin. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, income from S, dividend income itu semuanya aslinya di kredit. Makanya kalau debit dia ngurangin. COGS, expense itu aslinya debit. Makanya kalau debit dia nambah, kredit dia ngurang. Gitu kan ya, jangan sampai salah di situ. Nah, kalau misalnya ternyata belum balance, ternyata masih belum balance nih. Yang harus kita cek apa? Cek apakah debit dan kredit adjustment itu sudah balance. Jadi, saat kita memposting ya, ini kan ada debit, ada kredit ya. Ada debit, ada kredit. Nah, nanti total di bawah debit dan kredit itu harusnya balance. Kenapa? Karena di saat kita menjurnal kan debit kreditnya pasti balance kan. Nah, di saat ini berarti kalau misalnya dia belum balance, harus dicek ada nggak sih jurnal yang belum kita posting gitu kan. Ada nggak sih jurnal yang belum kita belum kita masukin ini di perhitungan. Misalnya investment ada jurnalnya ada banyak. Nah, udah benar, udah kita totalin semua apa belum? Apa ada satu yang kelewatan? Gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya kita ngecek si debit dan kreditnya. Gitu kan ya. Terus yang terakhir, kalau misalnya ternyata masih belum balance, yang keempat terakhir itu adalah cek aset dan liability equity P dan S. Nah, jadi ini juga harus dicek ulang. Mana di sini? Jadi di saat kita di saat kita menjumlahkan, nanti ini ada cash, inventory dan sebagainya. Total aset itu harus sama dengan total liability. Baik P dan S. Berarti kan laporan keuangan P dan laporan keuangan S itu sama-sama balance. Kalau ini balance, postingan balance, terus penjumlahannya benar, RE-nya udah benar juga perhitungannya, pasti akan balance. Nggak mungkin nggak. Tapi balance belum tentu benar gitu ya. Jadi balance belum tentu benar, tapi kalau udah balance, seenggaknya dari sisi perhitungan, dari sisi input, itu udah benar. Nah, seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui terkait dengan terkait dengan laporan konsolidasi. Untuk metode cost, itu ini nih perhitungannya, tapi secara umum kalau nggak balance, sama cara meriksanya tuh sama. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini dulu untuk metode cost. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tapi di sini bawah sini aku izin hapus ya. Aku izin hapus. Nanti kalau kita lihat di bawah sini, nah jurnal kira-kira yang kita butuhin kalau misalnya kita metode cost itu di sini. Ini untuk catch up.
adjustment, ini perhitungannya, amortisasi dikurang dividen gitu ya. Nah, itu catch up. Terus untuk excess gitu kan ya. Nah, ini jadi excess dia amortisasi sesuai tahun yang telah berlalu. Misalnya kita tahun pertama, berarti sebelumnya 0, maka tidak diamortisasi. Gitu-gitu aja gitu kan. Terus sudah amortisasi excess, terus ada eliminasi dividen, eliminasi sales, inventory gitu kan, intercompany kemarin. Kalau misalnya apa namanya? Sales pada COGS pada inventory, ini sama aja sih sebenarnya. Mungkin aku ambilnya dari contoh soal yang ada 2 ya. Tapi sama aja pada dasarnya. Nah, kalau misalnya dia realize upstream, itu jurnalnya gini, RE begini, NCI sama COGS. Kalau downstream, RE begini sama COGS aja. Gitu ya. Terus, transitory, kalau ada expense dan income, terus ada payable dan receivable, nah itu harus dihapuskan. Dan terakhir, NCI, expense. Nah, ini untuk perhitungan NCI expense sama dengan perhitungan income ya, cuma dikali NCI, terus dividen NCI dikali persen NCI. Nah, pada dasarnya sama aja. Income from, ini karena dia pakai metode cost, nah jurnalnya makanya dividen income pada dividen S. Bedanya di situ aja ya. Nah, itu tadi sekiranya yang perlu kita ketahui terkait dengan terkait dengan metode cost. Kira-kira seperti ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Mas, Mbak semua. Kalau misalnya belum ada, aku izin lanjut ke equity method. Jadi sampai di sini cost method, kita lanjut ke equity method. Nah, pada dasarnya sama terkait penjumlahan, terkait debit kredit. Nah, itu sebenarnya sama, RE pun sama. Nah, bedanya di sini nih, kalau misalnya yang di sini tadi kita isinya pakai dividend income, sekarang kita ngisinya pakai income from S. Nah, income from S dapat dari mana? Dari perhitungan income from S kita gitu kan, di mana net income S ditambah net income S ditambah amortisasi over dikurang amortisasi under asset gitu kan, dengan intercompany upstream ditambah kalau realized dikurang kalau unrealized dikali persentase, terus dikurang yang downstream, unrealized ditambah kalau realized downstream gitu ya. Nah, ini ada di sini perhitungannya udah dapat nih, di sini udah dapat. Nah, terus net income from, sesuaikan dengan adanya income from. Jadi kalau di sini total net income-nya itu ditambah income from S. Nah, sementara kalau tadi dividen, totalnya ditambah dividen income gitu kan ya. Karena ada dividen income nih di sini. Sementara equity enggak gitu kan. Nah, itu untuk equity method. Terus dengan RE. Nah, untuk RE, jadi kalau kita lihat di sini, RE-nya dia bukan dividen income, tapi income from S. Jadi gitu ya, kalau misalnya dia metode equity, RE beginning tahun lalu, ditambah separate income, ditambah income from S, dikurang di dividen tahun lalu. Jadi bedanya kalau kita lihat di sini pakai income from S, kalau tadi pakainya dividen income. Karena di sininya kan income from S nih, bukan dividen income. Itu. Terus untuk investment in S, nah, untuk investment in S, untuk metode equity sama metode cost sedikit berbeda. Kalau metode cost tadi, mana di sini? Kalau metode cost, investment in S itu sesuai S pada saat perolehan, gitu ya. Sementara untuk untuk si investment in S yang ada di sini itu sesuai dengan saldo investment in S. Jadi saldo investment in S itu didapat dari saldo awal ditambah income from S tahun
Ini bukan tahun lalu, tahun ini maksudnya emang. Saldo awal investment in S ditambah saldo income from S tahun ini dikurang dividen tahun ini. Nah, ini juga aku perbaiki dikit. Nah, jadi di sini investment in S itu didapat dari saldo awal tahun investment in S gitu ya, ditambah income from S dikurang tahun ini dikurang dividen S yang 4P tahun ini. Gitu ya. Income from S juga sama income from S yang 4P karena ini kan investment yang dicatat di bukunya si P gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau misalnya kita hitung apa namanya investment in S. Gitu ya. Saldo awal investment ditambah income from S tahun ini dikurang dividen S 4P tahun ini. Nah, nanti dapat sekian. Nah, seperti biasa RE ngambil dari atas, kita totalin ke bawah ya, kita totalin ke bawah. Nanti kita tarik ke atas lagi di total aset baru kita balancein gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk yang lain, eliminasi atau adjustment-nya itu sama dari jurnal eliminasi. Consolidated juga sama. RE-nya dari beginning di atas, dari ending di atas, gitu ya. Nah, dia dapat. Sama kalau misalnya dia nggak balance, ngeceknya pun sama. Nggak ada perbedaan. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin apa namanya, bagaimana kita membuat laporan konsolidasi. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Nah, dari sisi jurnal, jadi kalau kita lihat dari sisi jurnal gimana? Dari sisi jurnal, dia sama aja kayak yang tadi, cuma bedanya di sini bukan dividen S pada dividen income pada dividen S, tapi income from S pada dividen S dan investment in S. Nah, terus kalau kita lihat juga realize inventory baik downstream maupun upstream itu dia pada investment in S, bukan pada RE gitu ya. Nah, ini NCI pun sama, cara hitungnya tadi, amortisasi excess sama seperti yang tadi, jurnal awal tahun juga sama. Cuma bedanya kalau misalnya di equity, ingat nggak ada yang namanya jurnal catch up. Jadi kalau equity nggak ada yang namanya jurnal catch up. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan kira-kira mungkin terkait dengan hal ini? Nah, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk bagaimana kita menjurnal kalau misalnya apa namanya? Bagaimana kita menjurnal kalau misalnya kita membuat laporan konsolidasi. Pada dasarnya sama aja. Gitu. Nah, nanti seperti yang tadi, kalau misalnya kita ngerjain apa namanya? Kalau misalnya kita ngerjain soal kayak begini, kalau misalnya soal yang kayak begini yang ada apa namanya? Yang ada jurnal, yang ada laporan konsolidasinya, mending kita jurnal aja dulu semua. Kalau jurnalnya udah dirasa selesai, baru kita posting semuanya, baru ngelengkapin apa namanya di sini ngelengkapin si laporan keuangan P, gitu ya. Itu semuanya tunggu jurnalnya selesai aja. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Sebentar, kita buka Excel ya. Buka Excel. Excelnya buka Excel ini. Bentar ya.
Bentar. Misalnya seperti ini. Nah, kan seperti ini. Jadi misalnya ini aku udah buat laporan konsolidasinya, worksheet-nya gimana. Nah, sekarang kita buat soalnya. Misalnya pada 1 Januari 2016 gitu kan ya, misalnya E membeli 80% kepemilikan kepemilikan S gitu kan ya, senilai misalnya 100 juta gitu ya, 100.000 deh kalau dalam hal ini, 100.000. Tunggu bentar, kita lihat 100 juta 80% 100, 1 juta gitu ya, senilai 1 juta. 1 juta 80%, di mana selisih antara book value dan investment itu akan dialokasikan misalnya untuk 10% under value inventory yang akan dijual seluruhnya pada tahun ini. Terus apalagi 20% over value land gitu ya, over value land, 10% over value equipment 5 tahun gitu ya, 5 tahun, dan 30% under value building 10 tahun, dan sisanya itu akan dialokasikan ke goodwill. Misalnya seperti itu ya. Dialokasikan ke goodwill. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk soalnya kira-kira seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, pada 1 Januari 2016, P membeli 80% kepemilikan S senilai 1 juta. Gitu kan, senilai 1 juta. Nah, sekarang kita bekerjain. Misalnya, yang pertama, P membeli S 1 Januari 2016. Berapa? 80%. Di mana book value of net asset S pada saat itu terdiri dari apa? Terdiri dari RE dan common stock. Dari mana RE dan common stock nih? Kita lihat di sini ada common stock dan RE. Nggak ada premium ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena dia belinya 1 Januari 2016, padahal ini adalah RE 31 Desember, maka ngambil RE-nya dari mana? Ngambil RE-nya dari yang 1 Januari, yang 300.000 ini. Berarti RE-nya sama dengan 300.000 gitu ya. Common stock-nya berapa? Common stock-nya sebesar, mana nih common stock? Sebesar 600.000 gitu ya. Berarti nanti total book value of net asset-nya berapa? Total book value of net asset-nya adalah sebesar 900.000 gitu ya. 900.000. Nanti barulah kita cari excess-nya, cost of investment, implied value, kan ya, implied value, terus ada book value of net asset, baru kita dapat selisihnya ke excess. Di mana cost of investment-nya berapa? Cost of investment-nya, kita lihat dia belinya 1 juta, berarti ini cost of investment itu 1 juta, gitu ya, 1 juta. Nah, kita masukin deh cost of investment-nya 1 juta, implied value-nya 1 juta dibagi 80%, book value of net asset-nya adalah 900.000, berarti excess-nya adalah sebesar 350.000. Nanti baru kita buat alokasinya. Alokasi excess, tadi dibilang mana? Ada under inventory, terus ada over land, terus ada over
equipment 5 tahun. Terus ada under building 10 tahun. Dan sisanya akan dialokasikan ke goodwill, gitu ya. Dimana under inventory itu berapa persen? 10%. Overland berapa persen? Overland 20%. Over equipment itu 10%. Dan building adalah 30%. Terus sisanya pada goodwill berarti ada total. Nah, tinggal kalau under dia positif seperti biasa 350 dikali 10%. 350. Oh, ini karena dia over negatif ya. Negatif 350 dikali 20%. Negatif 350 dikali dengan 10%. Dan positif karena under lagi 350 dikali 30%. Nah, totalnya itu harus sama dengan excess. Berarti di sini tinggal total dikurang semua excess yang udah dialokasikan. Atau sebesar 315.000. Jadi ya 315.000. Nah, goodwill-nya 315, ini semua udah. Nah, kita udah membuat apa namanya? Jurnal sih. Kita membuat perhitungan alokasi excess. Nah, kalau aku langsung suka bikin amortisasi 2016. Nah, selama 2016, amortisasi inventory, kita lihat. Inventory terjual seluruhnya. Inventory akan diamortisasi kalau terjual. Kalau terjual seluruhnya berarti ini dikali 100%. Karena seluruhnya gitu kan. Kalau terjual sebagian berarti tinggal dikali 50%. Kalau terjual sepertiga tinggal dikali sepertiganya aja gitu. Sesuai, jadi amortisasinya sesuai yang terjual gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin apa namanya? Kita ngomongin inventory. Kalau land dia tidak diamortisasi, 0. Kalau equipment tinggal sesuai umurnya aja 5 tahun, building 10 tahun, dan goodwill juga tidak diamortisasi. Ya, jadi udah alokasi excess udah, perhitungan cost of investment juga udah selesai. Sekarang kita lanjut ke intercompany kali ya. Intercompany-nya belum ya? Oke, mungkin aku ngasih intercompany mungkin sekalian sama intercompany ya, tunggu sebentar. Sini aku insert aja. Insert. Oke, sekalian kita kasih sama intercompany. Misalnya ada selama tahun 2016, E menjual inventory ke S senilai misalnya nilai 200.000 dan mengambil keuntungan sebesar 20% dari nilai jualnya. Sampai dengan akhir tahun, inventory tersebut hanya terjual 60%-nya saja. Udah. Upstream, downstream aja lah. Kemudian, S juga menjual inventory ke P, gitu kan ya, senilai misalnya 50.000 dan mengambil keuntungan sebanyak 20% dari cost-nya. Dari cost-nya, atau 60.000 deh. 60.000 mengambil keuntungan 20% dari cost-nya. Dan pada akhir tahun,
masih tersisa 20%. Misalnya seperti itu ya. Seperti itu. %20 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang dari sini kita udah dapat nih aksesnya. Sekarang kita buat intercompany-nya. Nah, intercompany yang pertama itu yang downstream. Mana P menjual ke S. Gitu ya. Mana P menjual ke S. Nah, kalau kita lihat sales-nya berapa? Sales-nya itu adalah 200.000. 200.000. Terus apa lagi? Sales-nya 200.000. Terus cost-nya, profit-nya itu adalah 20% dikali sales. 20% dari sales kan ya? 20% dari jualnya berarti sebesar ini dikali 20% atau 40.000. Nah, yang unrealized 2016 gitu kan. Itu sebesar berapa? Nah, kita lihat hanya terjual 60%. Berarti tersisa berapa? Tersisa 40%-nya. Maka unrealized adalah 40.000 dikali 40%. Gitu ya, karena yang terjual 60%. Ingat, kalau intercompany inventory yang unrealized itu sesuai yang tersisa, bukan yang terjual, tapi yang tersisa. Udah, baru kita masuk intercompany upstream, di mana S menjual ke P. Gitu ya, S menjual ke P. Sales-nya berapa? Sales-nya adalah 60.000. Nah, kita lihat profit-nya 20% dari cost. Berarti profit-nya itu sama dengan 20% dikali dengan cost-nya. Nah, berarti cost-nya itu 100% dari cost, gitu ya. Dan sales itu adalah 120% dari cost-nya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat bahwa, ternyata cost-nya adalah 60.000 dibagi 120%. 50.000 berarti profit-nya itu ini dikali 20%, 10.000. Sama kan ya, 60 kurang 50, 10.000. Nah, kira-kira seperti itu kalau misalnya kita mengerjakan hal yang kayak gini. Terus unrealized-nya seperti biasa, itu sesuai yang tersisa. Sisa 20%, berarti tinggal profit dikali 20%-nya. Sebesar 2.000. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira terkait dengan intercompany-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tinggal ngejurnal aja. Nah, dari sini, dari laporan keuangan S, kita bisa tahu apa aja? Kita bisa tahu net income S-nya berapa, dividen S-nya berapa, gitu ya. Nah, di sini ada periode 2016, net income-nya si S, dan dividen S. Net income-nya si S itu adalah 400 ini, dan dividennya itu adalah yang 100 ini, gitu ya. Apalagi kira-kira udah dulu ya sampai di sini. Sekarang kita membuat jurnal eliminasinya. Jadi kita akan membuat jurnal eliminasi. Mana yang pertama dari jurnal eliminasi itu adalah eliminasi investasi awal tahun. Jurnal eliminasi investasi awal tahun. Nah, jurnal eliminasi investasi awal tahun ini, itu apa jurnalnya? RE ya, RE beginning 2016, karena sekarang tahun 2016, common stock, terus excess-nya ada apa aja? Ini kan aset semua. Kalau under dia di debit, kalau over dia di kredit. Berarti inventory, debit, terus building,
di debit. Terus ada goodwill. Terus kalau misalnya di kredit, ada land sama equipment. Sisanya pada investment in S dan NCI equity begini. Udah, ini yang dikredit. Gitu ya. Sekarang kita tinggal masukin RE beginning 2016. Ngambil dari worksheet-nya aja. Di sini ada RE beginning nih. 300.000. Common stock-nya ada di sini juga. 600.000. Inventory sesuai yang kita dapat di sini 35.000. Building 105.000. Dan goodwill 315.000. Untuk land itu 70.000. Dan untuk equipment itu 35.000. Semuanya ngambil dari sini aja. Sisanya investment in S, kita tinggal jumlahin aja. Jumlahin yang debit, gitu ya. Kurang yang jumlah yang kredit. Gitu ya. Baru dikali dengan kepemilikan kita, yaitu 80%. Kalau ini adalah N8 dan N9. Oke. N397. Ada investment 315. N9. Berapa N8 dan 9? N3 M7 dikali 80%. Kalau 1271. Tunggu bentar. Harusnya sama dengan cost of investment 350. Total 1 juta. Nah ini 1.271 itu dari mana? Ini udah benar dikali 80%. 1271 dari mana? 70.000, 35.000. Kurang kan ya? 353 dikali 80%, tunggu. 1.250. 900, tunggu bentar. Kita coba. Copy. 1 kali dikali 20%. 1.334. Cost of investment-nya 1 juta. Terus di 100% kan 1.250. 50 kurang 900, 350. Ini semua itu 350.000. Benar. Jadi ini 900 tambah 350.000. Itu harusnya 1.250.000. Benar kan ya? Tunggu, coba kita coba. Aku yang salah hitung. 1.355. Ini 35.000. 355. Ini 105. Kalau dikurangin, ini dikuranginnya 790. Ini dikali 80%, 1 juta. Coba di sini. Kurung sum. Oh, tadi salahnya di sini. 1271 ini harusnya ya di sini. Tapi di sini. Nah, 1 juta. Itu juga sama. Di sini juga. Bukan di sini, tapi di sini. Nah, 250. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk jurnal eliminasi investasi awal tahun. Baik cost maupun equity sama aja jurnalnya. Terus yang kedua apa? Eliminasi income dan dividen. Serta pengakuan NCI expense. Nah, di sini baru ada beda antara metode cost, gitu ya, dan metode equity. Metode cost, jurnalnya seperti biasa ya, dividen income, ada apa? Dividen S. Gitu ya, dividen income pada dividen S. Kalau metode equity itu adalah income from S, pada dividen S dan investment in S. Nah, itu bedanya pengakuan eliminasi income dan dividen.
Kalau eliminasi dividen aja, kalau equity eliminasi income dan dividen. Nah, baru terakhir ada NCI. NCI expense pada dividen S dan NCI equity yang ending, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini untuk dividen itu ngambilnya di mana? Bisa ngambil di sini nih, di 100.000 ini, atau bisa di sini aja, karena tadi udah ya. 100.000, tapi dikali sesuai kepemilikan, 80%. Sama untuk NCI juga sama, tapi dikalinya 20%. Nah, kira-kira dividen S di sini sama, dividen S di sini juga sama dengan itu. Sekarang buat ngitung income from S atau NCI expense. Nah, kita ngitungnya adalah income from S 2016. Dapat dari mana? Net income S, gitu ya. Ditambah amortisasi over dari suatu aset, dikurang amortisasi under aset. Baru intercompany upstream, ditambah kalau realize, dikurang kalau unrealized. Nanti baru dapat total income from S, baru ada yang for T, terus disesuaikan dengan downstream, seperti biasa, ditambah kalau realize, dikurang kalau unrealized. Baru kita totalin, nanti dapatlah income from S yang for P. Baru for NCI, itu tinggal kita kaliin aja. Nah, net income-nya berapa? Net income-nya udah tadi 400.000. Amortisasi over aset, over tuh ada satu nih yang diamortisasi, equipment. 7.000, yes. 7.000. Untuk yang under, itu ada apa aja? Ada 35.000 ditambah dengan 105.000. 10.500, maaf. 10.500. Dapat negatif 45.500. Untuk yang upstream, ada yang realize nggak? Nggak ada, adanya yang unrealized. Kalau unrealized dikurang, besar 2.000. Totalnya kita totalin aja. 359.500. 359.500 ini kita kali kepemilikan kita 80%. Untuk yang downstream ada realize nggak ada? Unrealized ya adanya. Downstream 16.000. Maaf, unrealized downstream 16.000. Nah, dapatnya berapa income from S-nya? 271.600. Sementara for NCI tinggal ini dikali dengan 20%. Dikali 900. Nah, inilah nanti yang akan menjadi income from S dan yang akan menjadi NCI expense. Ini tinggal yang ini aja. Ini pun sama segini. Nah, ini untuk eliminasi income dan dividen. Gitu ya. Itu jurnal nomor 2. Sekarang setelah itu ada apa lagi? Yang ketiga itu adalah jurnal penyesuaian amortisasi excess. Nah, excess-nya ada berapa yang diamortisasi? Excess yang diamortisasi itu ada 3. Inventory, equipment, dan building. Untuk inventory, under inventory, itu jurnal eliminasinya apa? Jurnal amortisasinya apa? Jurnal amortisasinya itu adalah COGS pada inventory. Karena inventory-nya under, berarti harus ditambah. Nah, amortisasinya itu adalah dikurangi lagi gitu kan, COGS pada inventory. Kalau over gimana? Over tinggal dibalik aja jurnalnya. Terus ada apa lagi? Over equipment. Over equipment ini jurnalnya apa? Karena dia over, depresiasinya berlebihan, harus dikurangi. Maka jurnalnya adalah accumulated atau langsung aja pada equipment dan depreciation expense. Terus yang terakhir itu adalah under building. Nah, under building itu dia depresiasinya kurang, harus ditambahin, maka depreciation expense pada building. Udah gitu aja.
Nah, nanti nilai-nilai yang ada di sini itu ngambilnya dari mana? Seperti biasa ngambilnya langsung dari tabel amortisasi ini. 35.000, equipment itu 7.000, dan si building itu 10.500. Ya. Nah, itu penyelesaian amortisasi ekses. Dan yang keempat itu adalah jurnal intercompany transaction inventory. Ada nanti intercompany transaction inventory. Ada dua kan ya? Ada downstream, ada upstream, semuanya unrealized. Berarti yang pertama unrealized downstream. Itu jurnalnya apa? Jurnalnya adalah ada dua ya, ada sales pada COGS dan COGS pada inventory. Begitupun yang unrealized upstream. Nah, jurnalnya sama aja, downstream atau upstream. Sales pada COGS dan COGS pada inventory. Nah, kurang lebihnya sama, baik upstream maupun downstream, cuma nanti di realize-nya yang sedikit berbeda. Tapi di sini, yang pertama yang dihapus adalah sales-nya. Sales downstream 200, terus yang unrealized-nya adalah, unrealized-nya adalah 16.000. Nah, yang upstream itu yang dihapus adalah sales-nya 60.000, yang unrealized-nya adalah 2.000. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk tahun pertama nggak ada catch up, berarti udah ya, udah selesai. Nah, seperti yang aku bilang tadi, jurnalnya bisa diselesaikan tanpa menyelesaikan bukunya P, gitu kan, sebenarnya, nggak usah. Nah, nanti cara ngisinya gimana? Cara ngisinya gampang. Yang pertama ini adalah karena kita pakai, misalnya di sini kita pakai metode cost ya, berarti ngisinya apa? Dividend income. Dividend income itu didapat dari mana? Dari sini, jurnal yang ini. 80.000, nanti dapat net income-nya kita totalin. 1.500.000. Nanti 1.500.000 itu dapat RE ending 1.700.000. RE ending-nya itu tinggal taruh ke bawah di sini 1.100.000 ya, otomatis udah connect. Nah, nanti kita cari total liability equity-nya. Kita jumlahin aja. Dapat 9.450.000. Kita samain aja. 9.450.000. Nah, kalau kita menggunakan metode cost, seperti yang aku bilang tadi, investment itu pasti sama dengan cost of investment-nya 1 juta. Nanti tinggal cash-nya yang menyesuaikan. 9.450 dikurang semua. Gitu kan. Nanti dapat cash sebesar 2.350.000. Nah, udah gitu aja kalau misalnya kita ngelengkapin. Kalau udah ada jurnalnya mah udah enak. Gitu ya. Tinggal kita kita posting semua jurnal kita. Yang pertama sales. Sales itu ada dua ya, ada dua. Sales ada dua di sini nih. Yang 200.000 ditambah dengan 60.000, 260.000 di debit. Gain on bargain purchase nggak ada ya. Rent income ada nggak ada ya. Interest income juga nggak ada. Dividend income. Nah, sekarang dividend income ada di sini nih, 80.000. COGS. Nah, COGS juga ada di kredit dan debit ya. Di debit ada dua. Yang 16.000 sama yang 2.000. Yang kredit juga ada dua. Yang 200.000 sama 60.000. Ya. Udah, COGS. Udah COGS nggak ada lagi. Terus udah operating expense. Operating expense nggak ada. Nah, rent expense juga nggak ada. Depreciation ada. Di dua ya. Ada debit dan ada kredit. Nah, ini. Oh, COGS ada lagi nih satu. Aku lupa tadi. Nah, ini ada depreciation di debit 10.500. Yang di kredit itu ada 7.000. Nah, untuk COGS tadi ada ya. Di sini. Tambah satu lagi itu yang 35.000. Udah. Interest nggak ada.
NCI expense sekarang. NCI expense ada di debit ya. Mana NCI expense di debit 71900. Udah, RE. Nah, RE yang banyak nih. RE di debit ada 300.000. Terus, udah itu dong ya. Ada 300.000. Yang di kredit ada nggak? Yang di kredit nggak ada ya, belum ada. RE. Dividen. Nah, dividen S ada 2 yang di kredit. 800 dan 80.000 dan 20.000. 100.000. RE31 nggak ada. Nah, untuk cash itu nggak ada. Akun receivable nggak ada. Beli inventory-nya, asumsikan cash aja ya. Maka nggak ada AR-nya. Inventory, nah inventory-nya ada banyak. Ada yang di kredit nih, banyak. Kredit, ini ada 1, ditambah 2, ditambah 3. Ini di kredit. Terus di debit juga ada. Di debit ada di sini nih. 35.000. Gitu ya. Terus apalagi unamortized excess, itu aku nggak pakai unamortized excess karena jurnalnya langsung aku gabung jadi gini. Jadi ada yang ngebedain juga RECS unamortized excess pada investment dan NCI. Terus yang sisanya yang ini pada unamortized excess gitu ya. Dipisah, tapi kalau aku digabung aja. Nah, sekarang investment. Investment kalau kita buat metode cost itu dia muncul di sini aja nih, 1 juta. Gitu ya. 1 juta. Terus di kredit. Nah, land ada over ya, berarti dia di kredit. Nah, ini land 70.000. Building ada yang di debit 105, ada yang di kredit. Pada depresiasinya 10.500. Equipment dia over berarti di kredit ya. Equipment 35.000. Ada yang di debit, itu dia yang depresiasinya. Terus goodwill ada di debit sebesar 315.000. Udah. Payable nggak ada, bank loan nggak ada, common stock ada di debit ya. Di debit sebesar 600.000. Ada, R31 nggak ada. NCI equity beginning itu ada 250 di kredit. Dan ending itu ada di ini nih, di kredit juga. 51.900. Udah semua ya harusnya. Kalau kita totalin. Ini kurung ditambah sum. Totalin. Debitnya itu ada besar 183.400. Kalau ini itu ada sebesar 183.400. Nah, sekarang kita cek di sini apakah postingannya udah benar. 183.400 sama ya, 183.400. Berarti udah diposting semua. Sekarang tinggal kita jumlahin aja. Misalnya apa namanya salesnya kredit ya, berarti ditambah, baru dikurang kalau debit, ditambah kalau kredit 55.90 dan seterusnya seperti itu ke bawah. Seterusnya seperti itu. Ini nggak usah nih karena net income nggak kita pakai. Ya, 7.900 baru dapat consolidated net income. Consolidated net income itu total dari semua yang ada di atas sini. 169.600 gitu ya. 169.600 udah. Nah, RE-nya 1 Januari itu juga kita jumlahin kredit ya, ditambah kalau kredit, dikurang kalau debit 400, dividen pun sama. Copy 300 ke 300. Ini dikurang ini kan debit ya, ditambah ini dikurang ya. Jadi yang ini habis karena di kredit, nah ini tinggal di sini. Nanti kita dapat RE ending. Ingat, RE ending itu dapat dari penjumlahan, bukan dari ini ditambah ini, bukan. Tapi dari penjumlahan di atasnya, gitu ya. 189.600. Nah, itu yang otomatis nanti
turun di sini nih 18916 ratus. Baru pas kita jumlahin, ingat debit ditambah ya karena debit dikurang kalau kredit. Ya kita jumlahin semuanya ke bawah sampai total aset. Gitu ya. Aset baru kita jumlahin. 10.693.500. Nah, sekarang kalau kita lihat di liability ini ditambah ini dikurang kalau debit ditambah kalau kredit. Gitu ya. Oke, copy paste. Ini kalau kita jumlahin harusnya dia balance 10.693.500. Nah, inilah laporan konsolidasinya kalau kita menggunakan metode cost. Kira-kira seperti itu ya. Untuk laporan konsolidasinya. Jadi, kira-kira seperti ini cara kita membuat konsolidasian. Cara membuat kita konsolidasian kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira sampai di sini itu ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini RE-nya karena kebetulan dia tahun pertama ya. Kalau dia tahun pertama, biasanya tinggal dijumlahin aja. Tapi kalau misalnya tahun kedua itu cari RE beginning-nya dulu. RE beginning-nya biasa dikosongin. Nah, seperti itu. Nah, cara kita tahu cara kita tahu biasanya kita dapat kepemilikannya berapa, itu biasanya dilihat dari dividennya. Kita dapat dividen berapa sih? 80.000 dari 100.000. Berarti kepemilikannya 80%. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sampai di sini begini kalau kita menggunakan metode cost. Sekarang gimana kalau kita pakai metode equity? Gitu ya. Kalau kita pakai metode equity, kira-kira sebenarnya sama aja. Cuma bedanya nanti kita nggak pakai dividen income, tapi kita pakainya apa? Income from S. Nah, income from S-nya berapa? Income from S-nya ngambil dari sini aja, 271.660. Nanti dapat total net income-nya 169.600. Dapat RE-nya berapa gitu kan ya? RE-nya nanti di sini RE-nya juga sama gitu kan ya. RE-nya sama 191. Nah, yang beda adalah investment in S-nya. Nah, investment in S di sini itu berapa? Itu didapat dari investment in S yang ada di sini, kredit, ditambah investment in S yang ada di sini. Ada lagi nggak investment in S kalau equity? Belum ada, ya. Berarti ini aja dapat satu, mana investmentnya? Investmentnya adalah 1191600. Ya, 1191600. Maka di sini cash-nya akan tetap sama, 2350. Di sini juga, mana tadi? 2350. Jadi mau dia pakai metode equity, mau pakai metode cost, harusnya nilai cash-nya tetap sama. Gitu ya. Udah. Nah, sekarang bedanya di mana? Secara jurnal udah ya, secara jurnal udah. Nah, sekarang kita lihat di sales. Sales nggak ada beda, gain dan lain-lain. Nah, income from S. Nah, di sini bukan yang 80.000, tapi di sini nih, income from S. Terus apa lagi? Dividen S, udah. COGS ada perubahan? Nggak ada. Depreciation nggak ada perubahan. Ini nggak ada perubahan. Cash, inventory nggak ada perubahan. Nah, yang ada perubahan di sini. Ini 1 juta ditambah dengan yang ini nih, 191.600. Udah, yang lain nggak ada perubahan. Nah, dia bakal tetap balance. 10.693.500. 10.693.500. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita pakai metode cost ataupun metode equity. Nah, kira-kira
Kurang lebihnya seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita pakai metode equity. Jadi sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya kalau kita lihat antara cost dengan equity, konsolidasinya nggak ada beda. Ya nggak ada beda konsolidasi cost ataupun equity. Cuma kalau kita lihat ya paling berbeda dengan apa yang diposting aja. Kalau di sini kan kebetulan yang berbeda ini aja. Gitu ya, maka yang dibedain itu aja. Tapi kalau ternyata ada realize kan beda ya. Realize itu apa jurnalnya? RE kalau downstream RE pada COGS. Itu kalau metode cost. Kalau metode equity, investment pada COGS. Jadi ada beda di situ ya. Satu di RE, satu di investment. Begitupun kalau upstream. Ada RE, NCI, COGS. Kalau equity, investment, NCI, COGS. Nah, bedanya di situ aja. Tapi pada dasarnya di sini sama aja. Gitu ya, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Nah, sampai di sini itu seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Jadi gitu ya. Kalau misalnya misalnya kita ngomongin terkait dengan bagaimana kita membuat laporan konsolidasi. Nah, sejauh ini sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Ini kalau metode cost, ini kalau misalnya metode equity. Pada dasarnya nanti laporan konsolidasinya akan sama, nggak ada perbedaan antara cost ataupun equity. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Mana Mas Mbak, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Yuk, mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau misalnya ada yang nggak mengerti dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, nggak apa-apa, boleh ditanyakan. Nah, jadi kalau ngerjain soal, mungkin kalau lengkap seperti ini ya. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jurnal ya. 10 jurnal dibagi menjadi 4 kelompok. Ada eliminasi awal tahun, income dan dividen, terus amortisasi atas excess, dan yang terakhir adalah intercompany. Kira-kira seperti itu ya. Ini apa namanya? Ini terkait dengan bagaimana caranya kita membuat laporan konsolidasi. Nah, itu sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Jadi ya cara ngisi-ngisi yang ini itu udah aku ajarin, terus ngambil income dan dividen itu dari sini, dari laporan keuangan ya. Jadi kalau misalnya di soal nggak nyebutin income-nya berapa, dividennya berapa, biasanya ada di worksheet-nya, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mau kita pakai eliminasi income ataupun eliminasi dividen. Mau kita menggunakan metode cost maupun equity. Nah, ini tambahan perhitungan gimana kalau misalnya kita diminta buat ngitung RE beginning P tahun 2017. RE beginning P tahun 2017, cara ngitungnya gimana? Ini kan 2016 ya. Ini 2016. Kalau kita diminta 2017, RE beginningnya gimana? Itu didapat dari RE beginning 2016 ya, ditambah separate income P 2016 dikurang dividen P 2016 terus ditambah, kalau cost ditambah dividen income, kalau misalnya equity ditambah income from S, gitu ya. Misalnya ini pakai metode cost,
Ini pakai metode equity. Pakai metode cost, misalnya pakai metode equity. Beginning 2016 berapa? Nah, ini didapat sebesar 400.000 untuk yang P ya. Beginning P 2016 adalah 400.000. Separate income P 2016 itu yang mana? Yang semua yang ini. Jumlahin semua yang di sini. Kecuali dividen income, gitu ya. Dapatlah sebesar 1.420.000. Berarti di sini harusnya sama ya 1.420.000. Nah, untuk 2016 dividen P-nya itu berapa? Dividen P 200.000. 200.000. Nah, ini juga 200.000. Nah, sekarang kalau cost itu ditambah dividen income 80.000 ini. Tapi kalau metode equity itu ditambah dengan ini nih, income from S 71600. Jadi, kalau kita menggunakan metode RE beginning P 2017, jadi kalau kita menggunakan metode cost maupun menggunakan metode equity, itu RE beginning-nya akan berbeda. 1.700.000, 1.1891, gitu ya. Akan berbeda RE beginning P 2017. Nanti misalnya kita disuruh kerjain tahun kedua nih, gitu kan. Nah, ini kan tahun pertama. Kalau misalnya kita disuruh kerjain tahun kedua, gimana? Nah, kira-kira seperti ini. Bagaimana kita mencari apa namanya RE beginning P dan RE beginning P tahun berikutnya. Kalau misalnya kita tahunya RE beginning P 2016, tapi kita disuruh cari RE beginning P 2018, berarti ditambah ini yang 2016, terus ditambah yang 2017 juga, baru dapat RE beginning P 2018. Nah, sampai di sini, kira-kira Mas Mbak ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan hal ini? Gimana kira-kira? Jadi gitu ya, mau kita menggunakan metode cost ataupun misalnya menggunakan metode equity, itu hasilnya laporan konsolidasiannya harusnya sama, gitu ya, nggak ada bedanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan, Mas Mbak? Mungkin terkait dengan apa namanya materi sebelum-sebelumnya, nggak apa-apa kalau misalnya masih belum mengerti, nggak apa-apa ditanyain aja. Nanti mungkin aku coba apa namanya jelasin lagi. Kalau misalnya belum paham, gitu ya. Kalau misalnya belum paham, nanti aku apa namanya aku coba jelasin lagi. Tapi kira-kira sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Mungkin terkait dengan hal ini? Gimana? Atau ada yang mungkin aku bisa jelasin lagi? Untuk materi, sebenarnya untuk materi sampai dengan apa namanya, sampai dengan UTS, itu sebenarnya cukup sampai di sini aja, di mana kita membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita latihan soal, nanti aku buatin soal yang sedikit lebih rumit terkait dengan ini. Misalnya dia mulainya di tahun ketiga atau tahun keempat gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nanti kita bakal coba buat. Nah, tapi kira-kira apa namanya untuk pertemuan kali ini, apakah masih ada yang ditanyakan atau misalnya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa. Boleh banget untuk ditanyakan. Gitu ya. Nah, Mas Mbak
semua terkait dengan hal ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah kita tahu nih jurnalnya apa aja, terus kapan kita pakai jurnal ini, kapan kita pakai jurnal ini. Kalau over dia dibalik gitu kan, kalau under dia sebaliknya lagi gitu kan. Terus unrealized kayak gini, kalau realized jurnalnya gimana? Kayak yang tadi RE pada COGS, seperti yang tadi misalnya kita lihat di sini. Kita lihat di sini, misalnya kalau realized gimana? Kalau realized ini kan unrealized nih. Kalau realized itu jurnalnya ini nih RE beginning pada NC Equity, RC Equity pada COGS atau RE pada COGS. Kalau metode cost, kalau metode equity dia investment in S, NC Equity dan COGS, investment in S dan COGS, gitu ya. Jadi kalau unrealized-nya seperti ini, realized-nya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk kalau misalnya kita menggunakan metode menggunakan upstream ataupun downstream di metode cost ataupun equity. Saya PDF sama Excel. Oke, siap Mas, nanti aku kasih PDF sama Excel. Tapi kira-kira sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Mas, Mbak sekalian. Ini kurang lebih seperti itu. TM6 laporan konsolidasi jelas. Oke, gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan ini atau pertemuan sebelumnya? Kalau misalnya nggak ada, apakah kita akhiri sampai di sini dulu? Misalnya dari pertemuan kemarin ada yang mau dijelasin, nggak apa-apa, aku jelasin lagi. Gimana Mas, Mbak? Apakah udah cukup? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Nah, oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi yang ditanyakan, aku izin mengakhiri ya, mungkin izin mengakhiri untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan baik dari penjelasan ataupun ini yang kurang jelas, minta tolong ditanyakan aja kembali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku izin mengakhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.